Mendadak hebohkan Eropa. Tolak tawaran klub raksasa kah? Giovanni Van Bronckhorst mungkin akan pilih janji suci demi timnas Indonesia. Rela lepas kursi panas Liverpool demi Garuda jika Patrick Kluivert gagal loloskan ke Piala Dunia 2026. Sosok legenda Belanda ini disebut akan ambil alih komando. Apakah Indonesia akan melihat era baru kepelatihan dunia? Simak skenario mengejutkan yang bisa bikin pecinta bola tanah air tersentak. Langit Nusantara bersiap menyambut bintang baru. Naturalisasi Mauro Ziegestra resmi diproses PSSI. Erick Thohir sebut pemuda berdarah Eropa ini akan jadi pengubah takdir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil garang di Eropa, kini siap tumpahkan segalanya untuk merah putih. Siapa sangka sosok misterius ini bisa jadi senjata rahasia Garuda menuju Amerika. Langit merah putih mendung di hadapan Erick Thohir. Timnas putri Indonesia dipermalukan Pakistan. Sang Ketua Umum PSSI bungkam sejenak lalu beri pernyataan mengejutkan yang mengguncang ruang ganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Publik dibuat penasaran, ini bukan sekadar kekalahan biasa tapi tanda bahaya jelang Piala Asia Wanita 2026. Langit Nusantara bergemuruh. Penyerang timnas Indonesia kesayangan ciwi-ciwi yakni El Klemer, Rafael Struijk resmi terbang ke negeri kincir angin gabung klub Eredivisie FC Volendam. Keputusan berani yang bikin publik ternganga. Mimpi Garuda menembus Piala Dunia 2026 makin menggelegar. Apa kata pengamat sepak bola Eropa dan apakah transfer ini bisa ubah peta kekuatan sepak bola Asia? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mendadak hebohkan Eropa. Tolak tawaran klub raksasa kah? Giovanni Van Bronckhorst mungkin akan pilih janji suci demi timnas Indonesia. Rela lepas kursi panas Liverpool demi Garuda jika Patrick Kluivert gagal loloskan ke Piala Dunia 2026. Sosok legenda Belanda ini disebut akan ambil alih komando. Apakah Indonesia akan melihat era baru kepelatihan dunia? Simak skenario mengejutkan yang bisa bikin pecinta bola tanah air tersentak. Giovanni Van Bronckhorst tak akan melatih Liverpool jika gabung timnas Indonesia pada Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini baru saja diresmikan sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Giovanni Van Bronckhorst menggantikan posisi mantan rekannya di timnas Belanda, John Heitinga, yang memilih meninggalkan The Reds, julukan Liverpool. Giovanni Van Bronckhorst ditunjuk sebagai asisten pelatih Liverpool pada Juli 2025. Ia memiliki pengalaman melatih yang panjang. Begitu juga saat menjadi pemain, tulis Liverpool di laman resmi mereka, Rabu, 2 Juli 2025. Pelatih yang membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2016 sampai 2017 ini dikabarkan hampir menjadi arsitek timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, ada 3 pelatih yang disinyalir menjalani wawancara dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, medio Desember 2024. Selain Patrick Kluivert, 2 nama lainnya adalah Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer. Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer dikabarkan batal dipilih PSSI karena kurang bisa berkompromi perihal pemilihan asisten pelatih di timnas Indonesia. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa. Channel Total Timnas mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, Jumat 10 Januari 2025. Karena 2 calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer, walaupun ini cuma asumsi. Tapi, keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya dibawa dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni Van Bronckhorst. Lanjut Bung Harpa, jika Giovanni Van Bronckhorst saat itu terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah juru taktik 50 tahun ini tak akan menjadi asisten Arne Slot di Liverpool saat ini?
tentu ada dua pilihan yang bisa diambil Giovanni van Bronckhorst, yakni menghormati kontraknya di Timnas Indonesia atau memilih hengkang ke Liverpool. Soal menghormati kontrak, dua asisten pelatih Timnas Indonesia saat ini, Denny Lanzat dan Alex Pastoor, patut diacungi jempol. Keduanya menolak tawaran dari sekian klub Eredivisie demi bertahan bersama Timnas Indonesia. Denny Lanzat mendapat tawaran sebagai asisten pelatih Ajax Amsterdam dan juru taktik Willem II. Sementara Alex Pastoor mendapat tawaran menjadi pelatih SC Heerenveen menggantikan posisi Robin van Persie. Sekarang menarik menanti kelanjutan karier Giovanni van Bronckhorst, Denny Lanzat, dan Alex Pastoor. Sanggupkah Giovanni van Bronckhorst melanjutkan dominasi Liverpool di Premier League? Apakah Denny Lanzat dan Alex Pastoor berhasil membantu Patrick Kluivert mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Semoga saja ya guys, PSSI segera mengambil keputusan yang tegas kepada Patrick Kluivert atas hasil yang kurang memuaskan yang diterima Indonesia di akhir kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Grup C Zona Asia. Bagaimana guys? Menurut kalian, apakah kalian setuju Giovanni van Bronckhorst dikontrak PSSI untuk melatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, si miskin taktik yang bikin Indonesia semakin menurun permainannya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Langit Nusantara bersiap menyambut bintang baru. Naturalisasi Mauro Zylstra resmi diproses PSSI. Erick Thohir sebut pemuda berdarah Eropa ini akan jadi pengubah takdir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil garang di Eropa, kini siap tumpahkan segalanya untuk merah putih. Siapa sangka sosok misterius ini bisa jadi senjata rahasia Garuda menuju Amerika. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah memproses naturalisasi striker muda FC Volendam, Mauro Zylstra, untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro diproyeksikan masuk skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar Oktober mendatang. Akan ada striker muda, Mauro Zylstra. Kita tahu tim nasional, baik senior maupun junior, masih kekurangan pemain muda di lini depan. Semoga kehadiran Mauro bisa menambah kekuatan dan persiapan tim ke depannya, ujar Erick di Tangerang, Rabu, 2 Juli. Erick menyebut bahwa proses administrasi sudah berjalan. Surat permohonan naturalisasi Mauro Zylstra telah dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora dan beliau sangat terbuka. Terima kasih kepada Pak Menpora. Setelah itu, suratnya diharapkan bisa diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM minggu ini, lalu ke Mensesnek minggu depan. Proses selanjutnya biasanya ke DPR setelah ada dukungan dari Presiden. Jelas Erick. Musim lalu, Mauro Zylstra tampil impresif bersama tim muda FC Volendam dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 21 pertandingan. Penampilannya tersebut membawanya promosi ke tim utama, di mana ia telah tampil dalam 7 laga, 1 di Piala Belanda, dan 6 di kasta kedua Liga Belanda. Sebelumnya nama Mauro Zylstra semakin ramai diperbincangkan jelang babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Penyerang muda keturunan Indonesia ini digadang-gadang menjadi salah satu senjata baru skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi persaingan ketat melawan tim-tim besar Asia. Lahir di Amsterdam, Belanda, pada 15 Januari 2002, Mauro Zylstra merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Meskipun besar dan meniti karier di Eropa, Mauro tak pernah melupakan akar keturunannya. Dalam berbagai wawancara, ia sering menyampaikan keinginannya untuk membela tanah leluhur orang tuanya. Saya bangga dengan akar Indonesia saya. Saya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap suatu hari bisa berkontribusi untuk timnas, ungkap Mauro dalam sebuah wawancara. Langit merah putih mendung di hadapan Erick Thohir. Timnas Putri Indonesia dipermalukan Pakistan, sang ketua umum PSSI bungkam sejenak lalu beri pernyataan mengejutkan yang mengguncang ruang ganti.
Apa yang sebenarnya terjadi? Publik dibuat penasaran, ini bukan sekadar kekalahan biasa tapi tanda bahaya jelang Piala Asia Wanita 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai timnas putri Indonesia telah tampil bagus meski dia menyayangkan Garuda Pertiwi kalah dari Pakistan. Timnas putri Indonesia harus mengakui keunggulan Pakistan setelah menelan kekalahan 0-2 dalam laga kedua grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025. Dalam laga ini, timnas putri Indonesia sebenarnya tampil bagus sejak menit pertama. Tim asuhan Satoru Mochizuki tampil menekan sejak awal pertandingan. Namun, mereka malah kecolongan pada menit ke-8 melalui serangan cepat yang dilakukan Pakistan. Pakistan berhasil unggul melalui Nadia Khan yang berhasil mengarahkan bola ke gawang dan Ghea Yumanda gagal menghalaunya. Kegagalan Ghea membuat bola langsung mengarah ke gawang dan Iris Dero tidak berhasil mengantisipasi. Setelah kebobolan, Shafira Ika dan kawan-kawan berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan, tetapi mereka cukup mengalami kesulitan. Timnas putri Indonesia malah kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-18. Gol kedua Pakistan tercipta melalui eksekusi penalti dari Suha Hirani. Timnas putri Indonesia lebih banyak menebar ancaman setelah tertinggal 0-2, tetapi hingga pertandingan berakhir tak berhasil mencetak gol. Setelah menyaksikan langsung timnas putri Indonesia dipermalukan oleh Pakistan, Erick Thohir mengakui bahwa perjalanan Garuda Pertiwi memang masih panjang. Ya, memang membangun tim tidak mudah. Ini perjalanan panjang yang harus kami hadapi, ujar Erick Thohir kepada awak media, termasuk bolasport.com di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025. Kami membangun tim ini kurang lebih setahun. Usianya sangat muda, rata-rata pemain kita ini mungkin masih 19 tahunan, ucapnya. Langit Nusantara bergemuruh. Penyerang timnas Indonesia kesayangan ciwi-ciwi yakni El Klemer, Rafael Struijk resmi terbang ke negeri kincir angin gabung klub Eredivisie FC Volendam. Keputusan berani yang bikin publik ternganga. Mimpi Garuda menembus Piala Dunia 2026 makin menggelegar. Apa kata pengamat sepak bola Eropa dan apakah transfer ini bisa ubah peta kekuatan sepak bola Asia? Akun yang biasa membahas transfer pemain Eredivisie, @balbf1, melaporkan bahwa penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk bergabung dengan klub promosi kasta teratas Liga Belanda, FC Volendam. Resmi, penyerang asal Indonesia Rafael Struijk gabung FC Volendam selama 1 tahun. Tulis akun @balbf1, Rafael Struijk saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang kontestan Liga 1 Australia, Brisbane Roar. Penyerang 22 tahun ini gagal menarik perhatian manajemen Brisbane Roar karena hanya mencetak 1 gol dari 10 penampilan di Liga 1 Australia 2024 sampai 2205. Jika benar gabung FC Volendam, Rafael Struijk tak akan mudah menembus skuad utama. Ex-penyerang ADO Den Haag ini mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru saja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025 sampai 2026. Beberapa penyerang yang eksis di lini depan FC Volendam adalah Robert Moeren dan Henk Veerman. Robert Moeren mengemas 18 gol dan 8 assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025, Vietnam nekat pakai jurus gila-gilaan demi rebut dominasi Asia Tenggara. Naturalisasi kilat tanpa ampun bikin Erick Thohir tak bisa tidur nyenyak. Timnas Indonesia terancam tergeser, padahal Garuda baru saja bangkit. Akankah Vietnam jadi monster baru ASEAN? Atau justru membuka perang dingin naturalisasi dengan Indonesia?
Simak strategi tak masuk akal yang bikin PSSI dan netizen geleng-geleng kepala dan mengapa Erick Thohir mulai waspada dengan lompatan Vietnam yang terlalu ekstrem. Erick Thohir khawatir timnas Indonesia akan kembali disalip timnas Vietnam setelah pemerintah negeri Naga Biru baru-baru ini membuat gebrakan. Pemerintah Vietnam baru-baru ini memperbarui ketentuan perihal naturalisasi kewarganegaraan. Menurut kabar yang beredar, kini setiap orang yang memiliki keturunan Vietnam akan lebih mudah untuk berganti paspor. Sebagai salah satu contoh, aturan baru memperbolehkan setiap diaspora atau keturunan memiliki paspor ganda. Hal ini jelas menguntungkan bagi timnas Vietnam yang kini tengah terpuruk. Seperti diketahui, tim berjuluk Golden Star Warriors itu bisa dibilang kalah saing dengan dua rivalnya. Timnas Indonesia dan timnas Malaysia dinilai lebih perkasa dibanding mereka untuk saat ini. Terbukti dari keberhasilan kedua tim itu menaklukkan pasukan bintang emas dalam kurun waktu 1 tahun ini. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut benar-benar akan dimanfaatkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk menggait pemain diaspora atau keturunan. Sebelumnya, ada kasus Dang Van Lam, Philip Nguyen, dan Jason Pendan yang kesulitan mendapat paspor. Mereka harus merelakan karier di Eropa dan pindah ke Liga Vietnam untuk bermain bersama timnas. Dengan adanya perubahan aturan ini, kejadian yang menimpa ketiga pemain tersebut mungkin tak akan terulang lagi. Aturan baru mengenai naturalisasi ini kabarnya akan berlaku efektif pada 1 Juli mendatang. Kabar ini langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI. Dalam keterangannya, Erick sedikit khawatir sepak bola tanah air kembali disalip negeri Naga Biru. Untungnya, Erick sudah mengantisipasi masalah seperti ini. Ia mengatakan bahwa PSSI dan pemerintah tak boleh berpuas diri dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang tengah menanjak. Bila berpuas diri, maka skuad Garuda benar-benar akan dikejar oleh sang rival. Kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, saya rasa kita akan kesusul lagi, kata Erick. Dikutip Superbowl.id dari YouTube Kompas TV. Di sepak bola putra kesusul lagi, sepak bola putrinya ya masih kalah dari Vietnam atau Filipina. Jelasnya. Oleh sebab itu, kini Erick memaparkan bahwa PSSI harus selalu memiliki terobosan. Mereka akan mempersiapkan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu dilakukan guna menjauhkan diri dari kejaran Vietnam. Ini yang saya rasa kita harus buat terobosan terus dengan keseriusan kita memiliki program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selasa, 1 Juli 2025 menjadi hari yang spesial bagi Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu tepat berusia 49 tahun pada hari ini. Banyak pihak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert, mulai dari pemain yang masih aktif, para legenda, dan juga pejabat penting di sepak bola. Salah satu pejabat penting yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert adalah Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bahkan, Infantino mengunggah secara khusus ucapan itu di story Instagram. Timnas Indonesia masih punya asa menuju pentas dunia setelah sukses melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI tak tinggal diam. Keseriusan untuk memperkuat skuad Garuda kini memasuki babak baru dengan naturalisasi gelombang selanjutnya. Langkah ini bukan sekadar formalitas dan berkaca pada kontribusi nyata pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Indonesia kini membuka peluang bagi 7 pemain diaspora potensial untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama ini diharapkan bisa mempertebal peluang bersaing di ronde 4 yang dijuluki sebagai babak neraka di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Irak, Ali Wahab, memberi peringatan keras terkait beratnya persaingan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut hanya tim-tim dengan kekuatan ekstra, baik teknis maupun non-teknis, yang bisa bersaing di ronde 4. Bahkan Irak yang kini berada di ranking 59 FIFA tidak terlalu yakin lolos. Apalagi melihat Qatar dan Arab Saudi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau tidak dibarengi semangat juang dan kualitas, jangan harap lolos, kata Wahab. Baginya, tuan rumah punya keuntungan besar.
Maka dari itu, negara-negara seperti Indonesia harus kerja ekstra keras dan cerdas. Ini termasuk dengan memanfaatkan potensi diaspora sebaik mungkin. PSSI tidak tinggal diam. Melalui Exco PSSI, Arya Sinulinga menyatakan bahwa semua elemen akan dievaluasi termasuk opsi naturalisasi. Menurut berbagai laporan, berikut 7 pemain diaspora yang sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. 1. Dean Zandbergen, VVV Venlo. Striker berusia 23 tahun ini mencetak 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dengan tinggi 188 cm dan gaya bermain modern, ia disebut-sebut siap menjadi pelapis Rafael Struijk atau bahkan penantang posisi utama. Zandbergen sudah menyatakan kesediaan membela Indonesia jika dipanggil. 2. Mauro Zijlstra, FC Volendam. Masih muda dan produktif, Zijlstra dikabarkan telah memulai proses naturalisasi dan menjalin kerjasama dengan agen timnas Indonesia. Meski belum disumpah sebagai WNI, sinyal ketertarikan dari kedua pihak sangat kuat. 3. Miliano Jonathans, pemain depan bertalenta yang masih berharap dipanggil timnas Belanda. Namun, darah Indonesia di tubuhnya tetap membuka kemungkinan ia membela Garuda dan keputusan ada di tangan si pemain. Keempat, Milian Manhoef bermain di klub EFL Championship Stoke Cidan, memiliki kualitas di lini sayap. Meski belum sepenuhnya menutup pintu ke Oranje, status eligible-nya membuat namanya layak dipantau lebih lanjut. 5. Laurin Ulrich, VfB Stuttgart 2, gelandang berusia 20 tahun ini tampil elegan dan menjadi pilar utama di tim muda Stuttgart. Musim 2024/2025, ia mencetak 3 gol dan 3 assist. Potensi sebagai playmaker masa depan Indonesia sangat besar. Ia bahkan sudah menyatakan siap menunggu panggilan PSSI. 6. Pascal Struijk, Leeds United, bek tengah andal yang masih aktif di Liga Inggris. Berdarah Surabaya, namun sampai saat ini belum memberi respons konkret soal naturalisasi. Ia sempat ditemui langsung oleh Patrick Kluivert, namun belum memberi keputusan. 7. Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, bek serbabisa keturunan Maluku. Bisa bermain sebagai bek tengah maupun fullback. Ia sempat diskusi dengan pemain Garuda seperti Elkan Bagot dan membuka diri untuk bermain bagi Indonesia jika ada peluang. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi 7 pemain di atas untuk menambah amunisi jelang ronde keempat? Manakah menurut kalian dari ke-7 pemain di atas yang aksinya paling kalian nantikan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bocoran orang dalam menggemparkan jagat sepak bola. Masa depan Calvin Verdonk di klub akhirnya terkuak. Si bek kidal berkelas Eropa ini dikabarkan dapat tawaran fantastis dari klub elit. Akankah Calvin tinggalkan mimpi World Cup demi kontrak mewah? Atau justru siap jadi pilar abadi Garuda di lini pertahanan? Semua terjawab lewat bocoran eksklusif orang dalam yang bikin geger PSSI. Jangan lewatkan cerita penuh intrik, dilema, dan tekad sang bek kiri andalan timnas Indonesia. FC Utrecht masih belum mengirimkan tawaran kepada Calvin Verdonk. Verdonk musim ini sukses tampil konsisten bersama NEC Nijmegen. Dia bermain dalam 36 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Bek timnas Indonesia ini juga masuk dalam kandidat bek kiri terbaik di Liga Belanda. Ini yang membuat namanya menjadi pembicaraan termasuk terkait masa depannya. Salah satu rumor yang santer terdengar adalah kepindahannya ke FC Utrecht. Wartawan asal Belanda, Maunir Bualin, sudah mencari info terbaru terkait masa depan Calvin Verdonk, termasuk peluang kepindahan sang pemain menuju Utrecht yang jadi topik hangat. Kabar tersebut sudah dia dengar dan langsung mendapatkan sumber terbaik untuk masalah ini. Kabar tersebut sudah dia dengar dan langsung mendapatkan sumber terbaik untuk masalah ini. Selanjutnya, Maunir langsung menghubungi agen Verdonk, yakni Nathan van Koperen. Sang agen memastikan bahwa tawaran dari Utrecht sampai saat ini belum ada. Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana komunikasi antara kedua belah pihak. Saya baru saja bertanya kepada agennya, Nathan van Koperen, yang langsung menyanggahnya. Tidak ada yang terjadi dengan Utrecht saat ini, tutupnya. Sementara itu, Calvin Verdonk menjelaskan bahwa dia cukup nyaman berada di Nijmegen. Sementara itu, Calvin Verdonk
menjelaskan bahwa dia cukup nyaman berada di Nijmegen. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus. Tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya, ujar Calvin Verdonk dilansir bolasport.com dari Omrob GLD. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan bahwa dia tetap tidak menutup kemungkinan untuk pindah. Dia akan coba melihat semua peluang dan tawaran yang akan diterima. NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kita berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun, tutupnya. Mereka untuk saat ini terbukti dari keberhasilan kedua tim itu menaklukkan pasukan bintang emas dalam kurun waktu 1 tahun ini. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut benar-benar akan dimanfaatkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk menggait pemain diaspora atau keturunan. Sebelumnya, ada kasus Dang Van Lam, Philip Nguyen, dan Jason Pendan yang kesulitan mendapat paspor. Mereka harus merelakan karier di Eropa dan pindah ke Liga Vietnam untuk bermain bersama timnas. Dengan adanya perubahan aturan ini, kejadian yang menimpa ketiga pemain tersebut mungkin tak akan terulang lagi. Aturan baru mengenai naturalisasi ini kabarnya akan berlaku efektif pada 1 Juli mendatang. Kabar ini langsung ditanggapi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI. Dalam keterangannya, Erick sedikit khawatir sepak bola tanah air kembali disalip negeri naga biru. Untungnya, Erick sudah mengantisipasi masalah seperti ini. Ia mengatakan bahwa PSSI dan pemerintah tak boleh berpuas diri dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang tengah menanjak. Bila berpuas diri, maka skuad Garuda benar-benar akan dikejar oleh sang rival. Kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, saya rasa kita akan kesusul lagi, kata Erick, dikutip Superbowl.id dari YouTube Kompas TV. Di sepak bola putra kesusul lagi, sepak bola putrinya ya masih kalah dari Vietnam atau Filipina, jelasnya. Oleh sebab itu, kini Erick memaparkan bahwa PSSI harus selalu memiliki terobosan. Mereka akan mempersiapkan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu dilakukan guna menjauhkan diri dari kejaran Vietnam. Ini yang saya rasa kita harus buat terobosan terus dengan keseriusan kita memiliki program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selasa, 1 Juli 2025 menjadi hari yang spesial bagi Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu tepat berusia 49 tahun pada hari ini. Banyak pihak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert, mulai dari pemain yang masih aktif, para legenda, dan juga pejabat penting di sepak bola. Salah satu pejabat penting yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Patrick Kluivert adalah Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bahkan, Infantino mengunggah secara khusus ucapan itu di story Instagram. Timnas Indonesia masih punya asa menuju pentas dunia setelah sukses melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI tak tinggal diam. Keseriusan untuk memperkuat skuad Garuda kini memasuki babak baru dengan naturalisasi gelombang selanjutnya. Langkah ini bukan sekadar formalitas dan berkaca pada kontribusi nyata pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Indonesia kini membuka peluang bagi 7 pemain diaspora potensial untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama ini diharapkan bisa mempertebal peluang bersaing di ronde 4 yang dijuluki sebagai babak neraka di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Irak, Ali Wahab, memberi peringatan keras terkait beratnya persaingan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut hanya tim-tim dengan kekuatan ekstra, baik teknis maupun non-teknis, yang bisa bersaing di ronde 4. Bahkan Irak yang kini berada di ranking 59 FIFA tidak terlalu yakin lolos, apalagi melihat Qatar dan Arab Saudi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau tidak dibarengi semangat juang dan kualitas, jangan harap lolos, kata Wahab. Baginya, tuan rumah punya keuntungan besar. Maka dari itu, negara-negara seperti Indonesia harus kerja ekstra keras dan cerdas. Ini termasuk dengan memanfaatkan potensi diaspora sebaik mungkin.
PSSI tidak tinggal diam, melalui Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa semua elemen akan dievaluasi termasuk opsi naturalisasi. Menurut berbagai laporan, berikut 7 pemain diaspora yang sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. 1. Dean Zandbergen, VVVV Venlo. Striker berusia 23 tahun ini mencetak 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dengan tinggi 188 cm dan gaya bermain modern, ia disebut-sebut siap menjadi pelapis Rafael Struijk atau bahkan penantang posisi utama. Zandbergen sudah menyatakan kesediaan membela Indonesia jika dipanggil. 2. Mauro Zijlstra, FC Volendam. Masih muda dan produktif, Zijlstra dikabarkan telah memulai proses naturalisasi dan menjalin kerjasama dengan agen timnas Indonesia. Meski belum disumpah sebagai WNI, sinyal ketertarikan dari kedua pihak sangat kuat. 3. Miliano Jonathans, pemain depan bertalenta yang masih berharap dipanggil timnas Belanda. Namun, darah Indonesia di tubuhnya tetap membuka kemungkinan ia membela Garuda dan keputusan ada di tangan si pemain. Keempat, Milian Manhoef bermain di klub EFL Championship Stoke Cidan, memiliki kualitas di lini sayap. Meski belum sepenuhnya menutup pintu ke Oranje, status eligible-nya membuat namanya layak dipantau lebih lanjut. 5. Laurin Ulrich, VfB Stuttgart 2, gelandang berusia 20 tahun ini tampil elegan dan menjadi pilar utama di tim muda Stuttgart. Musim 2024/2025, ia mencetak 3 gol dan 3